Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai Kaigo Visa. Ya kita bahas dulu mengenai teman-teman yang ikut di program EPA. Visanya adalah visa Tokute Katsudo. Nah, mulai 1 April 2020 pemerintah Jepang sudah membuka yang namanya Kaigo Visa. Jadi bagi teman-teman yang udah lulus bisa memilih status izin tinggal itu jadi Kaigo Visa, dari Tokute Katsudo jadi Kaigo Visa ya. Nah, ini kelebihan Kaigo Visa itu adalah tadi siang jam 12-an saya telepon Jikwel, itu katanya ini masalah gaji ya. Nah, masalah gaji itu satu kelebihannya, masalah gaji itu kita bisa minta nego sama si Setsu, karena gini loh, si Setsu kan juga butuh orang gitu loh. Kalau kita bisa naikkan gaji dikit aja, insya Allah masih bisa. Itu kelebihannya. Tapi cuma tergantung siasatnya masing-masing, kan mahal kadang-kadang nggak mau gitu kan ya bisa jadi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, masalah cosing ini pembaruan visa. Jadi kalau kita misalnya pindah-pindah si Setsu, kalau kita udah punya Kaigo Visa itu kita nggak perlu cosing, nggak perlu T-Suzuki ya, nggak perlu pindah, nggak perlu mengajukan ke imigrasi ganti Sairokado, ganti visa lagi, nggak, sisa yang baru nggak. Jadi Sunomama gitu. Jadi misalnya kita dari Setsu A gitu ya, terus ini yang udah lulus ya, Setsu A terus pindah ke Setsu B, kita nggak perlu cosing lagi, tinggal pindah aja tanggal 1 ya, tanggal 1 gitu langsung Sunomama pindah gitu. Terus yang ketiga ini tadi juga tanya masalah Arubaito ya. Kalau kita pakai Kaigo Visa itu bisa Arubaito di tempat lain. Jadi kerja di Setsu A itu tempat kita jadi sesaing gitu ya. Terus kita mau Arubaito di tempat B gitu ya, misalnya tiap minggu sekali gitu ya, Arubaito di tempat B itu bisa. Jadi misalnya cuma seminggu sekali selama 5 jam gitu misalnya, seperti itu bisa ternyata. Terus masalah kekurangan. Nah, karena kita udah pindah ke Kaigo Visa, ini kita sudah putus hubungan dengan Jikwel ya, otomatis kita di sini berdiri sendiri gitu kan. Kita otomatis berdiri sendiri. Jadi yang membedakan, yang kekurangan ya mungkin ya, tidak ada kunjungan tahunan yang diadakan Jikwel, terus tidak ada pelatihan atau tidak bisa ikut pelatihan yang diadakan oleh Jikwel. Kalau ingin ikut pelatihan yang mau nggak mau yang di luar. Terus yang ketiga, tidak bisa konsultasi dengan Jikwel. Jadi sama-sama guru Jikwel itu kita ya sayonara lah dikit, karena saya masih EPA ini ya, ini tadi bisa konsultasi gitu kan. Terus yang ini bukan kelemahan sih, bagi yang udah berkeluarga, kartu izin keluarganya berubah jadi Tokute Katsudo menjadi Kazoku Taizai, itu aja sih ya. Nggak ada, intinya kita lepas sendiri lah dari Jikwel. Dulu yang ikut Jikwel diatur sama Jikwel, aturannya begini, terus kita lepas sendiri, aturannya udah bebas, udah sedikit bebas lah udah. Kalau teman-teman masih udah lulus ya, terus mau katakanlah pengen nambah tambahan, misalnya pengen Arubaito, ya udah silakan ikut Kaigo Visa supaya bisa Arubaito di tempat lain. Kalau Tokute Katsudo kan nggak bisa itu ya.
Oh iya, saran dari Cigwell tadi juga, kalau memang kita ya di Shiatsu A gitu ya, terus mau Rubaito di Shiatsu B gitu, katanya memang lebih baik ngomong sama Shiatsu Jo, saya mau Rubaito di sini. Kalau udah oke, udah boleh ya nggak apa-apa, itu saran ya. Mungkin itu aja mengenai Kaigo Visa. Banyak sekali surinya, ada di Google, banyak sekali, tinggal ketik aja suri Hitsui Suri. Kemungkinan saya juga maunya mengajukan Kaigo Visa, kemungkinan ini masih bulan 7 lah akan saya ajukan kayaknya. Mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya. Oke.